Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak sekali nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga berkat nikmat-nikmat dari Allah tersebut, alhamdulillah kita masih bisa kembali berkumpul di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat, tentunya juga dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah sebagai amal yang soleh dan dijadikan sebagai kifarat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, bahkan sampai kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara salasan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah selesai dari sholatnya, beliau istighfar 3 kali. Ini hadirin luar biasa ini. Dari hadis ini bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah selesai melaksanakan sholat, beliau istighfar 3 kali. Padahal yang beliau lakukan adalah sholat. Amal yang paling istimewa yang bisa menghapuskan dosa. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam justru setelah selesai sholat, beliau istighfar 3 kali. Ini juga tentu contoh bagi kita semua. Apabila kita pun setelah selesai sholat, tentu banyak dzikir, wirid yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya ini. Idan sorofa min sholatihi istaghfaro salasan, istighfar 3 kali. Apalagi kalau kita sudah melakukan dosa. Apalagi kita sudah lalai dari taat kepada Allah. Apalagi kita baru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sholat pun Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk istighfar 3 kali lagi, tidak sekali. Justru mungkin untuk
Istighfar setelah berbuat dosa itu harus beribu-ribu kali. Tobatnya harus betul, tobat nasuha. Dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah SAW menjadikan istighfar ini sebagai kebiasaan, sebagai wirid yang dilakukan setiap harinya, tidak pernah ketinggalan. Bahkan Rasul SAW sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, inni la astagfirullah wa atubu ilaih bil yaum aksaru min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Bayangkan, sehari semalam rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW lebih dari 70 kali. Padahal dosa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasul terpelihara, termaksum dari dosa. Dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang pun diampuni. Tapi Rasul istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Dalam hadis Muslim juga diriwayatkan, ya ayuhan nas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai saudara-saudaraku, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Padahal istighfar kalau kita hitung secara matematis, istighfar 100 kali itu enteng sekali. Tapi kita jarang melakukannya. Maka jadikanlah ini sebagai kebiasaan kita. Ketika kita ngantri istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika kita diangkut daripada melamun istighfar dalam hati, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika kita nyetir atau dalam motor macet, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini luar biasa, enteng sekali dilakukan. Kalau kita pinjam redaksi hadis lain, khafifatun fil lisan, sakilatun fil mizan. Enteng di lisan. 100 kali itu luar biasa, hanya 2 menit. Coba dipraktekkan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai 100 kali itu hanya membutuhkan waktu 2 menit saja. Sangat mudah sekali. Khafifatun fil lisan. Apalagi kalau al-azimnya tidak kita baca. Jadi banyak pilihan istighfar itu. Boleh astagfirullahaladzim, boleh yang lebih lengkap lagi, boleh lagi sayyidul istighfar nanti ada. Boleh juga al-azimnya tidak kita baca. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 100 kali itu hanya membutuhkan waktu 1 menit saja. Sangat enteng sekali. Khafifatun fil lisan, tetapi dampaknya sakilatun fil mizan, bisa memberatkan kelak di timbangan, di al-mizan. Dan dampaknya tidak hanya di akhirat saja. Di dunia ini pun, kalau kita sering tobat, sering istighfar kepada Allah, dampaknya akan langsung kita rasakan kontan di dunia ini. Dan ini difirmankan oleh Allah tidak dalam hadis, langsung di dalam Quran. Surat Nuh ayat 10-12 yang tadi dibacakan di muqaddimah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka segeralah minta ampun, istighfar, bertobat kepada Allah. 1, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat. Dosa apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang telah kita kerjakan, pasti ampunan Allah jauh lebih luas. Apalagi kalau kita lihat, baca surat Az-Zumar ayat 53 ini luar biasa sekali. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, walaupun sepenuh langit dan bumi, ampunan Allah jauh lebih luas dari itu. Jauh lebih banyak dari dosa yang telah kita lakukan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah
mengampuni dosa-dosa jami'a, seluruhnya. Ini luar biasa. Rahman Rahimnya Allah. Makanya di akhir ayat Az-Zumar 53 ini Allah berfirman menguatkan innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha pengampun, maha penerima tobat, lagi maha penyayang kepada kita semua. Diampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa kita kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dosa kita sudah diampuni, Ali Imran 31 Allah berfirman, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian, kata Allah. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kita semua, doa apapun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dijamin 1000% dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah cinta kepada kita. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Termasuk keinginan kita, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Syaratnya tadi kata Allah, perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yursilis samaa alaikum midroro, pasti Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Ini simbol dari turunnya rahmat Allah kepada kita. Simbol turunnya rizki Allah kepada kita. Yang ketiga, wayumdidkum bi amwal, Allah pasti akan memperbanyak kepadamu harta-harta. Ini jelas sekali, eksplisit, tersurat. Allah akan memperbanyak kepadamu harta-harta. Yang merasa kekurangan rezeki, perbanyak istighfar. Jaminannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janji-janjinya. Yang keempat, wal banin, tidak hanya harta yang Allah berikan perbanyak, Allah juga akan menurunkan, memberikan kepadamu al-banin, keturunan, anak-anak yang soleh dan soleha. Yang belum menikah digampangkan jodohnya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kita semua kalau kita banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waja'al lakum jannat, yang kelima, Allah akan memberikan kepadamu jannat, kebun-kebun. Waja'al lakum anharo, dan yang keenam, Allah akan memberikan kepadamu sungai-sungai. Ini simbol dari kemakmuran. Kalau kita lihat orang-orang kaya yang dahulu di kampung, banyak sawahnya, banyak tanahnya. Dan tentu ada sungai kecil untuk mengairi sawah-sawah tersebut. Dan kalau kita istighfar kepada Allah, rajin bertobat kepada Allah, kemakmuran tersebut akan langsung kontan diberikan kepada kita di dunia ini juga. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufiknya kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang rajin beristighfar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, di khutbah yang kedua ini saya bacakan surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Inilah waktu yang terbaik untuk istighfar, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa tersebut kelak berada di dalam surga-surga yang penuh dengan mata air dan dekat dengan taman-taman surganya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Di sana mereka langsung dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat, bukan wildanun mukhalladun,
kalau dalam surat Al-Insan, tapi langsung dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan mereka sewaktu di dunia? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sewaktu di dunia adalah orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Apa cirinya? Dua yang utama cirinya. Yang pertama, kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Apa yang mereka lakukan? Tahajud. Disisakan waktunya, tidak hanya tidur semuanya. Sisakan sepertiga malam, bangun. Walaupun hanya 2 rakaat untuk tahajud. Sedikit sekali tidurnya. Dan yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, mereka istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita kepada orang yang rajin tahajud dan rajin istighfar di waktu sahur, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bahagia, sukses dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Ghafur ya Tawwab Rahim ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa innam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya ilahna ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya hadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.